pagi. Selamat waktu dapa. Apa kabar adik-adik di rumah? Semua sehat? Sehat, paling semua sehat. Toh? Ada sukacita? Ya, tentunya ada sukacita. Ada kegembiraan karena kita boleh berada di tahun 2021. Nah, saat ini adik-adik, apakah sudah siap? Tentunya kita akan beribadah bersama, bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, dan memuliakan nama Tuhan bersama. Supaya kalau orang rajin beribadah, orang mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan tetap ada perlindungan, Tuhan menjaga orang semua, supaya orang dapat sakit-sakit, orang dibebaskan jauhkan oleh virus corona. Karena itu ya adik-adik, mungkin bersama orang tua, mama, papa yang mendampingi untuk anak-anak beribadah di pagi ini. Tora akan memulakan ibadah sekolah minggu di pagi ini. Dan saat ini adik-adik, Tora akan menyanyi, membuka ibadah di pagi ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, kita telah bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Yesus di pagi ini. Nah, adik-adik, sekarang Tora akan buka ibadah sekolah minggu di pagi ini dengan doa. Dan doa adik akan dipimpin oleh Engku James. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum orang berdoa, orang menyembah Tuhan dalam pujian, orang memuliakan Tuhan dalam satu lagu berikut ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Dan sekarang ini kita akan berdoa. Mana sikap berdoa yang baik? Cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat di malam hari tadi, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami berterima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan lewat bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Layakkan kami semua agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kelangsungan ibadah kami pagi hari ini kami hanya mesrakan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan menyembah sama-sama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa kembali adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim, Keskasih Peniel. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersekutu lagi di sekolah minggu dalam satu ibadah melalui jumpa dari rumah ke rumah ya. Puji Tuhan, bersama Encik Jun kita akan sama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau sama-sama membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab. Kami mau belajar lagi dari firman Tuhan agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Sebelumnya Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kami urapan baru melalui Roh-Mu yang kudus, memberikan kami memahami, mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan 7. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita mulai. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim.
Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Wow, puji Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi ini. Sungguh dahsyat dan luar biasa ya adik-adik. Nah, saat ini kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan Juli. Dan bulan ini juga merupakan satu bulan yang istimewa. Karena temanya adalah utusan-utusan Allah. Nah, adik-adik, siapa yang datang minggu lalu dan sebelum-sebelumnya? Puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, tentunya dengan mengikuti sekolah minggu, di minggu-minggu yang lalu kita sudah tahu ada utusan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus, betul sekali. Kemudian kita tahu juga anak saraninya atau anak rohaninya, anak bimbingannya. Ya, itu adalah Timotius. Juga ada lagi hamba Tuhan yang telah dituntunnya dan telah menjadi penginjil juga. Namanya Titus. Dan kemudian ada lagi satu namanya Filemon. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah melampaui minggu-minggu yang luar biasa. Tapi hari ini kita juga mendapatkan satu berita kabar baik yang dahsyat. Mengapa adik-adik? Karena kita mendengarkan satu cerita dari kitab Hakim-Hakim mengenai seorang hakim perempuan. Nah, adik-adik, pada zaman itu ada 13 hakim-hakim di tengah-tengah zaman bangsa Israel itu. Tapi yang 12 itu semua pria atau laki-laki. Sedangkan yang satu ini adalah seorang nabiah. Apa itu nabiah? Nabiah itu adalah seorang nabi perempuan. Nabi adalah utusan Allah. Allah berfirman dulu melalui nabi-nabi kepada bangsa Israel. Allah menyampaikan keinginannya, kehendaknya, rencananya, bahkan rancangan keselamatan melalui nabi-nabi. Dan nabi-nabi bernubuat. Apa artinya adik-adik bernubuat? Bernubuat itu artinya menyampaikan firman Allah yang akan terjadi kemudian. Puji Tuhan adik-adik, berkat firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi, maka banyak orang boleh mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan seperti kita ini. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya, cerita tentang Deborah. Apa istimewanya? Deborah adalah seorang wanita, seorang hakim pada zaman bangsa Israel. Banyak orang datang meminta pertolongannya untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau hakim punya tugas untuk menyelesaikan masalah untuk memberikan keadilan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7, kita tahu ada dua tokoh utama di situ, yakni Deborah dan Barak. Nah, siapa mereka adik-adik? Deborah ini adalah utusan Allah yang kita tahu tadi sebagai seorang nabiah maupun sebagai seorang hakim. Satu saat kita lihat bahwa bangsa Israel di ayat 1 ya adik-adik ya, mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Ya, mereka telah melakukan kejahatan adik-adik. Kejahatan di mata Tuhan. Apa yang terjadi akibat mereka berbuat jahat? Hukuman 20 tahun. Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Yabin, Raja Kanaan. Dan Raja Kanaan Yabin ini mempunyai seorang panglima bernama Sisera. Nah, adik-adik, mereka mempunyai pasukan perang yang luar biasa. Mereka mempunyai 900 kereta. Wah, jadi bangsa Israel sangat kecut hati dan takut. Mereka berseru ya, di ayat 3 dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka sungguh sangat takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan berfirman kepada
Deborah untuk disampaikan kepada Barak. Ya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan adik-adik, ini ayat 7 luar biasa. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi adik-adik, Allah bukan hanya berfirman melalui Deborah menyampaikan kabar baik ini, tetapi ia menyampaikan juga dengan suatu janji. Ia menyuruh untuk Barak dan Deborah maju melawan tentara Sisera tadi, ya, pasukan Sisera, atau menghadap Raja Yabin, ya, untuk mengalahkan mereka. Tapi ada janji Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh mereka menyerang orang-orang Kanaan atau Raja Kanaan dan panglima tentaranya dengan 900 kereta yang dimiliki oleh tentara Kanaan itu. Tetapi ia berjanji menyerahkan kepada Barak, ya, dan Deborah tentunya. Nah, adik-adik, sudah ada janji. Jadi ada perintah dan ada janji dari Tuhan. Kalau dilakukan, tentu perintah yang ditaati boleh mendapatkan satu janji Tuhan, ya. Janji Tuhan kalau kita laksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, pasti janji Tuhan akan kita terima. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Ternyata ini Barak dia takut. Dia bilang, aduh kalau Deborah nggak maju, kita lainnya nggak mau maju. Tapi Deborah katakan, kalau kita maju, ngana pada waktu menang, nggak mau dapat penghormatan. Penghormatan akan jatuh ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, mari adik-adik kita menjadi orang yang gigih seperti Deborah, yang kuat, yang tidak gentar, tetap pegang janji Allah, maju terus. Adik-adik, di akhir cerita bagian 4 ini ayat 1-24 ya, dikatakan ternyata Tuhan menepati janjinya. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan turun tangan bersama-sama dengan Deborah dan juga Barak. Tuhan turun tangan menghadap itu bangsa Kanaan, ya, atau itu Yabin dan tentaranya Sisera. Dikatakan di situ Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Wah adik-adik, luar biasa ya, Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyerahkan itu semua tentara-tentara dan juga dibawanya diberikannya angin, ya, angin topan sehingga diarahkan kereta-kereta itu masuk ke sungai Kison. Wow adik-adik, luar biasa pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana adik-adik cerita dari selanjutnya atau akhirnya? Akhirnya adik-adik, ini tentara Sisera dia lari, dia pergi ke satu rumah atau satu tenda dari Yael, dari saudaranya. Tapi ternyata ia dibunuh oleh Yael, ya. Dan ia mati di sana. Bagaimana dengan nasibnya Yabin? Yabin pun dihabiskan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Di situ dikatakan ya bahwa ternyata pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Nah adik-adik, luar biasa ya pembelaan Tuhan. Nah adik-adik sekarang, siapa adik-adik yang mau diutus oleh Tuhan? Puji Tuhan ya. Pasti banyak adik-adik di rumah mau juga diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan.
Adik-adik ingat, kita tidak sendiri. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Allah Immanuel akan menuntun kita. Ia pakai kita dahsyat dan luar biasa. Kita percaya bersama Tuhan kita mampu untuk senantiasa mentaati kehendak Tuhan. Jadi kalau disuruh seperti Barak, jangan menolak. Tapi marilah kita katakan ya dan amin. Karena ada janji Tuhan. Tuhan menyertai. Bahkan dikatakan Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh kita. Wah, luar biasa kan? Puji Tuhan adik-adik, kabar baik pada pagi hari ini. Jangan lupa kita bagikan, bukan hanya di tengah keluarga yang saat ini ada bersama kita, tapi kita juga nyatakan kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui kabar baik pembelaan Tuhan, kita orang berdosa, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan. Mari kita sampaikan kepada orang tua, kepada papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan juga kepada teman-teman. Mungkin kita tidak bisa keluar rumah karena pandemi, kita tidak bisa pergi gereja, tapi mungkin adik-adik ada yang punya HP, boleh kirim WA, kirim SMS, kirim berita-berita, boleh dari rumah ya. Pakai, manfaatkan. Kalau memang ada pulsa, kalau memang punya HP, punya sarana, tapi yang tidak punya bagaimana caranya adik-adik? Bisa ya. Encik Jun juga selalu praktekkan itu. Pagi-pagi subuh jam 4 pagi Encik sudah bangun, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan Encik juga berdoa untuk keluarga, tapi juga untuk teman-teman, untuk gereja, untuk orang-orang yang jauh dan dekat. Khususnya saat ini kita semua memerangi COVID-19 dalam nama Yesus. Tuhan menghalau semua musuh-musuh kita. Tuhan menengking semua sakit penyakit. Tuhan menjaga dan melindungi. Memagari kita dengan malaikat yang berpasukan. Puji Tuhan adik-adik. Kiranya kabar baik pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Kita aminkan firman Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau jadikan kami utusan-utusan Allah. Anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua dan keluarga, dimanapun berada. Kami percaya, kami semua ingin diutus oleh Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan firman Tuhan. Dan juga kami percaya akan janji Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik yang manis, masih setia toh untuk ibadah toh masih setia Kang. Sekarang telah akan berdoa syafaat
akan dipimpin oleh Encik Rita. Halo adik-adikku yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Selamat pagi, selamat hari Minggu, sukacita selalu bersama dengan torang semua. Saat ini, torang akan berdoa syafaat, siapkan torang pe hati, torang pe pikiran, bahkan kalau ada yang masih bajalang, torang duduk maning supaya torang mau beribadah, torang mau berdoa pada Tuhan dengan penuh ketenangan, kan? Torang sikap berdoa, torang cuci tangan, torang mau berdoa, mari berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, berkat anugerah bahkan cinta kasih Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami sebagian dari anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakaskasan Peniel boleh beribadah, percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus tetap mau memelihara kami, melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah, memuji akan namamu, berdoa bersama, bahkan membaca firman. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang tetap berkuasa atas kami, selalu memelihara kami, melindungi kami, dan menuntun kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, tapi juga anak-anak yang benar di hadapan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan tetap karuniakan kepada orang tua kami, manakala mereka berusaha, bekerja keras, bahkan mendidik kami sebagai anak-anak untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Berdoa juga kami untuk guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakaskasan Peniel. Biarlah kami boleh dipersatukan terus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan setiap hari Minggu, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Yesus masih tetap menolong kami, memelihara kami, sehingga jalannya ibadah lewat live streaming boleh berjalan dengan baik. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini mereka dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan memberkati mereka semua. Obat yang mereka pakai, mereka minum, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya di minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh beribadah bersama-sama dan boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan juga mau memberkati mereka semua. Kalaupun ada yang dalam keadaan tubuh lemah, Tuhan berkati, pulihkan. Bahkan Tuhan memberkati obat yang mereka pakai dan mereka minum, makanan yang mereka konsumsi setiap hari, diberkati oleh-Mu Tuhan, diberikan pemulihan, karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Kakaskasan Peniel, komisi, bahkan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, Ibu Penatua, Yulita Oleh Imbing, dalam setiap tugas tanggung jawabnya bersama kami dengan guru-guru sekolah minggu, biarlah ada kerjasama yang baik di antara kami, sehingga ada banyak cara yang kami lakukan untuk agar supaya anak-anak ini boleh beribadah di rumah, walaupun hanya lewat live streaming, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, menuntun kami, sehingga semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang semakin rajin, taat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang saat ini menjadi jadwal untuk memimpin ibadah. Biar Tuhan memberkati kami, menolong, menyertai kami, bahkan untuk minggu-minggu yang akan datang yang sudah terjadwalkan boleh terlaksana dengan baik. Kami selalu percaya bahwa Engkau Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kami. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dengan mematuhi akan protokol kesehatan,
menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan. Kalau harus keluar rumah, terpaksa kita harus keluar rumah, kami mematuhi akan semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kami boleh menjaga kesehatan kami, dan kami tidak mudah tertular dengan berbagai macam virus, dan kami yakin kuasa Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati kami, lindungi kami, tuntun kami, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Glory, glory, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Mana sikap berdoa? Orang berdiri semua yang ada duduk manis, berdiri dulu. Dengan sikap berdoa, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan ada pesan dari Komisi Anak-anak Jemaat Gembira Penil di masa pandemik, di masa corona ini. Jangan lupa, pertama, cuci tangan. Kedua, pakai masker. Dan ketiga, jaga jarak. Ya, jangan lupa itu, supaya orang terhindar, terbebas dari sakit maupun virus corona. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.